Di pagi hari ini kita berkumpul lagi atas berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikannya Tuhan. Karena berkat-Mu lah kami bisa berada di sini berkumpul karena hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kami telah diberikan kesehatan dan kekuatan agar kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Amin. Mari kita angkat satu lagu pujian seperti rusa yang halus rindu. Aliran suara. Menunggu
kami akan naikkan puji-pujian kami kepadamu. Berkatilah setiap ucapan yang akan kami keluarkan dari mulut kami, agar semua ucapan yang keluar dari mulut kami menjadi berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Saatnya kita memberikan puji-pujian kita kepada Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Oh, silakan berdiri. Amin. Yang Maha Kuasa.
Silakan duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Mari kita angkat satu lagu pujian, Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih buat napas hidup yang Tuhan sediakan. Dan biarlah hari-hari yang Tuhan berikan dan yang kami jalani adalah proses bagi kami memperbaiki keadaan kami, sehingga Tuhan yang sangat memulihkan kami. Terimalah setiap pujian dan persembahan kami jadi ungkapan perkataan kami, seberapapun yang kau persembahkan pada saat hari ini. Biarlah itu
menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Di saat kami umat-Mu menyampaikan pujian dan pengakuan, bahwasanya Tuhan dari tempat yang maha tinggi memperhatikan dan menyaksikan dan merasakan dan menikmati setiap pujian kami. Dan untuk waktu-waktu yang akan datang, kami rindu semakin lagi dan lebih lagi kami memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Saatnya kami mendengarkan suara Tuhan. Saatnya kami menerima janji-janji kebenaran firman-Mu. Kami siapkan seluruh hati dan seluruh keberadaan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dan urapilah setiap hati dan pikiran kami. Semua kami ada di tempat ini siap menerima kebenaran. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Philadelphia, Kasih saudara. kasih bersaudara Inilah dilaksanakan. dilaksanakan. Nah, terima kasih buat tunas remaja yang sudah melayani. Amin. Saya lihat tadi dari awal suasananya makin lama makin meningkat, Ya. dan pemain musiknya saya lihat makin seperti ikan lele yang bergelora. Tapi yang paten pemain musiknya kali ini Jesse lah. Bisa Dari menyesuaikan. semuanya, pas semuanya. WL-nya juga Dan tadi paten. saya lihat juga Bang Jeremia pas bersorak lain, sepertinya lain suaranya saya pikir. Dalam pasan namanya di atas. Harus begitu, Pak. Ya. Berarti kedepannya harus begitu. Amin. Tadi di awal suaranya gak kedengar, makanya saya kuatkan karena saya tahu tipikal dia agak jauh milnya. Masa WL kalah saya pikir. Jadi terasa suaranya, dan kedepannya biarlah semakin ditingkatkan lagi. Amin. Dan saya lihat juga Nehemia sepertinya sudah cocok drum, Bulan depan. karena kurang ekspresinya mamotuk nasautiki. Cuma satu yang mau dipukul. Kalau drum kan bisa banyak. Nah, dan semoga tunas remaja yang keempat ini semakin bertambah. Renal juga tadi, karena mungkin pertama ya banyak cocoknya juga. Kemarin udah. Dilihat-lihat di Google dia. Dan ke depan saya yakin dan percaya, dan sangat pas juga suaranya itu dipadukan, karena ada suara efeknya juga dan bisa dipadukan. Terima kasih buat tunas remaja ya. Juga Anju, Moses juga ini, Moses ini jago yang main keyboard ini. Besok-besok bisalah. Dan juga si Laura pemain tambori. Singers, dia bilang singers. Puji nama Tuhan. Semoga kita semuanya berbahagia di tempat ini. Kita bersuka cita karena Tuhan kita baik. Dan tadi pujian kita, janjimu seperti fajar pagi hari. Kadang memang untuk menunggu janji Tuhan itu kadang sama seperti kalau kita dulu kalau mau ke Jakarta, kadang bus itu terlambat. Dijanjikan jam 10 malam, bisa aja sampai jam 5 pagi baru datang. Ditunggu. Sama juga, makanya pujiannya janjimu seperti fajar pagi hari. Tapi yang pasti pada pagi hari fajar itu akan bersinar. Amin. Seringkali juga kekristenan begitu, ditunggu. Tuhan akan menjawab tahun depan. Seperti bus itu jam 10 pasti akan standby. Tapi Tuhan membutuhkan kesabaran kita. Sama seperti seorang karakter petani. Yang dinantikan adalah hasilnya. Petani itu ditunggu adalah kesabaran. Jangan bandingkan orang yang bekerja di pabrik dengan petani. Kalau di pabrik bisa dikalkulasi angkanya berapa, dan pastinya tiap bulan ada angkanya. Kalau petani harus menunggu 4 bulan, 6 bulan. Tapi kalau dia petani sukses, sekali panen bisa jahe ditanam, bisa sampai 500 juta sampai 1 miliar. Kalau dia petani yang memang unggul.
1 hektar bisa. Apalagi kalau harga komoditas naik. Dan kita mungkin sudah mendengar, kalau di tempat kita di kampung, apalagi kalau cabai 100.000, bisa sampai miliaran sekali panen. Tapi harus menunggu dengan sabar. Makanya di dalam kitab Timotius ada 3 hal di situ. Bentuk kasih karunia seperti prajurit, olahragawan, dan juga petani. Prajurit disiplin, prajurit taat kepada komandan, olahragawan harus disiplin menurut aturan, petani harus sabar. Demikian juga pujian kita, janjimu seperti fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti air yang mengalir. Sama seperti firman Tuhan kita dengarkan hari Rabu, ada 2 macam arus yang melanda di akhir zaman. Arus yang mana yang membawa kita? Apakah arus kebenaran, apakah arus kejahatan? Dan seketika di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 20, Tuhan Yesus kecewa. Serigala dan burung memiliki tempat untuk meletakkan kepala, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat meletakkan kepala. Sehingga jikalau saya dan saudara menempatkan dia sebagai raja di atas segala raja, imam besar, menempatkan dia sebagai mempelai pria surgawi, kita akan dijadikan menjadi umat yang berkemenangan. Raja di atas segala raja, kita raja. Tentunya raja adalah orang yang bisa mengalahkan musuh demi musuh. Kalau Yesus mampu bahkan mengalahkan maut, saya dan saudara juga bisa mengalahkan setiap musuh kita. Apakah musuh kita bisa kemalasan? Apa musuh kita kekerasan hati? Apa musuh kita roh-roh dusta dan yang lain-lain hal? Jikalau kita akui bahwa dia adalah imam besar, kepala dari dalam pelayanan kita, kita adalah imam-imam yang melayani. Bahwasanya imam itu adalah orang yang kudus. Imam itu adalah orang yang bertanggung jawab. Imam itu adalah orang yang kesukaannya diam seperti pujian kita. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Kalau bukan imam, sesuatu hal yang berat melangkahkan kaki datang ke gereja. Kenapa kalau ditanya orang Kristen, kenapa engkau tidak beribadah? Malas. Masih banyak urusanku. Masih banyak beban hidupku. Masih banyak yang harus kuprioritaskan dalam hidup. Itu bukan imam itu. Kalau imam, apapun keadaannya, dia harus melangkahkan dirinya beribadah di hadapan Tuhan. Sehingga kalau saya dan saudara imam, kita semakin dibenarkan dan dikuduskan oleh Tuhan. Dan jikalau kita menempatkan dia sebagai kepala atas tubuh, dia mempelai pria surgawi, kita mempelai wanitanya Tuhan. Dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 jelas, dimandikan dengan air dan firman. Tentunya kita membutuhkan semakin banyak dan semakin berlimpah, supaya kita semakin dibereskan oleh Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-11, 22. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-11. Di sini ada 2 macam arus yang dialami oleh manusia di seluruh dunia, bukan hanya di Cibinong ini. Di seluruh dunia mengalami arus yang demikian. Ini sinkron dengan apa yang disampaikan oleh kitab Daniel pasal yang ke-12. Kejahatan yang semakin bertambah-tambah, orang fasik yang semakin fasik. Tetapi kamu orang benar, biarlah terbit hikmat dan kebijaksanaan dan memahami segala sesuatunya. Ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama, dan ayat yang ke-12, 1, 2, dan 3. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya.
Puji nama Tuhan. Di sini ada kata biarlah. Berarti diberikan kebebasan. Kata biarlah di sini berbicara tentang pilihan, kebebasan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah. Sudah terlalu banyak hal yang telah Tuhan perbuat. Amin. Dari zaman Adam, zamannya Israel, zamannya kita saat hari. Dan tidak ada lagi bagi alasan manusia untuk berkata dan untuk berbantah-bantah terhadap Tuhan. Dan tidak ada lagi alasan bagi manusia bagaimana mereka mengalami kemuliaan Tuhan. Yesus sampai datang ke dalam dunia supaya mereka melihat kemuliaan. Seandainya Yesus tidak datang dalam bentuk Natal, manusia sampai saat ini tidak akan bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Dia datang ke dalam dunia supaya manusia melihat kemuliaan Tuhan. Oh, betapa baiknya Tuhan. Makanya di sini dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, tentunya kita datang beribadah bukan karena kita berbuat jahat. Datang beribadah bukan untuk menyindir yang lain. Datang beribadah bukan untuk meremehkan yang lain. Datang beribadah bukan untuk menyepelekan yang lain. Datang beribadah bukan tidak menghormati yang lain. Karena itu adalah ciri-ciri kejahatan. Tetapi kita datang untuk datang melakukan kebaikan dan kebenaran di hadapan Tuhan. Kenapa di sini dikatakan benar? Karena Yesus adalah kebenaran. Banyak hal yang baik belum tentu benar. Betul atau tidak? Baik itu belum tentu benar. Kalau benar itu sudah pasti baik. Banyak kebaikan. Seandainya si Daniel ini tukang korupsi, misalnya dia pejabat Kementerian ESDM, Menteri ESDM tahun 2029 sampai tahun 3034. Setiap minggu dikasih 1 miliar ke gereja. Kemana-mana. Termasuklah si MC Alpha Omega membuat proposal. Dan dijawab, siap. Tiap minggu 1 miliar. Baik nggak itu? Baiklah. Kalau dia datang ke gereja langsung disambut dengan tari-tarian. Dan kedua, pasti. Dan tidak ada yang tidak mengatakan Daniel Menteri SDM itu sangat baik. Sampai ke Papua sana. Tapi pertanyaannya, dari mana uangnya itu? Kalau itu uang korupsi, bukankah itu tidak benar? Makanya setiap kebaikan itu juga harus diuji. Orang di luar kita juga banyak yang lebih baik. Di luar sana, setiap Jumat kasih makan A, B, dan C. Baik nggak? Baiklah. Kita aja tiap minggu belum tentu kita kasih orang makan. Kita aja masih kadang, ayo mintalah. Tetapi dikatakan di sini, yang benar biarlah terus berbuat benar. Ini berbicara tentang pilihan. Ini berbicara tentang bagaimana pilihan yang harus kita ambil. Makanya arus ini adalah tindakan yang tegas. Jadi di situ ada 2 macam arus di dalam dunia yang harus kita pilih dengan tegas. Pilih mai apa tadi lagu? Bitandi ngolu. Sebelum ini. Manang narakodo. Manang kasurga. Oh itu teh. Oh itu. Pilih mai. Bitandi ngolu. Nah kalau bahasa Mandailing mungkin narako kan. Kalau bahasa apa? Bahasa Batak biar teh narako. Naroko dong. Naroko. Manang narokodo, manang nasurgodo, pilih mai bicani ngolu. Mengulu kita doang. Amin. Mengulu. Kalau kita mengulu, mari kita pilih. Tetapi dengan pilihan yang tegas. Tegas itu artinya sikap yang jelas. Sikap yang pasti dan tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan.
Kita yang masih hidup memiliki sikap yang jelas, yang pasti dan tidak ragu-ragu mengambil keputusan bahwasanya kita mengalami arus kebenaran. Kita datang beribadah pada saat hari ini karena kita untuk hidup di dalam kebenaran. Orang benar biarlah berbuat kebenaran. Haleluya. Katakan di situ biar dan berbuat. Tentunya berbuat ini didasari konsep hati nurani. Berbicara tentang arus. Arus itu tipikalnya menghanyutkan, menenggelamkan, membawa sesuai dengan arah daripada arus. Makanya dikatakan pilihan yang tegas, kemana kita? Dan sudah pasti kita semua yang ada di tempat ini memilih arus kebenaran itu. Kita datang, arusnya adalah jelas, supaya kita benar dan bahkan dibenarkan oleh Tuhan. Yang tadinya ada salah-salah sedikit, dibenarkan Tuhan. Yang tadinya mungkin ada cakap-cakapnya yang melampaui batas, kita datang beribadah minta ampun, dibenarkan oleh Tuhan. Mungkin sepanjang minggu ini ada sesuatu hal yang menjengkelkan sehingga keluar perkataan-perkataan yang melampaui batas. Kita datang beribadah, darah Yesus mengampuni kita, sehingga kita yang tadinya kurang benar dibenarkan oleh Tuhan. Dalam kitab Roma pasal ke-8, bukankah Allah yang membenarkan kamu? Kalau bahasa membenarkan berarti ada kekurangan, ada kesalahan. Jangan kita selalu berkata, oh kami sudah benar. Kita ini dibenarkan. Mungkin 2 jam sebelum ini ada hal yang kita perbuat, baik dari penglihatan, pendengaran, dan semua panca indera kita. Tetapi firman Tuhan jelas, bukankah Dia yang membenarkan kita? Kita ini dibenarkan. Dan bahkan kelanjutan di ayat 33 Roma pasal yang ke-8 itu, kita dijadikan lebih daripada pemenang. Kami dianggap seperti domba-domba sembelihan. Memang kadang disembelih. Hati ini kadang disembelih. Haleluya. Amin. Kadang perasaan ini disembelih. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa disembelih? Perkataan ini pun kadang disembelih. Mau berkata sesuatu hal tetapi ada batasan, disembelih. Sehingga disitulah dikatakan lebih daripada pemenang. Ibrani pasal yang kedua ayat pertama. Keselamatan yang besar. Mantap ini. Keselamatan yang begitu besar. Ibrani pasal yang kedua ayat pertama, demikian firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Sama seperti waktu kita mendengarkan firman Tuhan pada saat hari ini. Kita harus memiliki ketelitian untuk mendengar. Supaya apa? Supaya firman yang kita dengarkan itu jangan berlalu begitu saja. Dan tentunya jikalau kita beribadah dan sering mendengarkan firman Tuhan, kita memiliki panca indera yang terlatih. Dalam Ibrani pasal yang ke-15, makanan keras untuk membuat panca indera kita ini terlatih. Kita mengetahui mana yang baik, mana yang berkenan. Mana makanan yang cocok, mana makanan yang tidak cocok. Sama seperti waktu kita dijamu makan suatu tempat, kita tahu mana yang cocok bagi kita. Ya, gak semua. Jangan paksakan kesukaan si Anju dengan kesukaan saya. Dia sukanya cuma makan pisang aja, saya makan B2. Dipaksakan sama. Ya sesuai, karena panca indera kami berbeda. Kita juga di dalam mengikut Tuhan harus memiliki panca indera yang terlatih. Sampai kepada pendengaran kita harus memahami apa yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga pujian kita berkata, Huja lo Maria jalo diho, Huja lo Maria jalo diho, songo sunge nama bao, songo nuda masepor, songo nido cebo siang ija
kuasoi. Lalu jolma dobol manjalo asal ma olo porsea galup hita dobol manjalo jalo diho hujalo Maria jalo diho hujalo Maria jalo diho. Si Anju diambil pisang atau lalapan, dan dia lebih suka ikan teri yang dibeli dari Bapak Diana dan ternyata enak dan murah. Sampai bingung si Nantulang, kenapa ini salah hitung mungkin, dikirainya murah. Salah hitung dorai. Buboto saparo Pak Dosai. Makanya diklarifikasi lagi. Kita bodoh. Patindo. Belilah. Beli Sudah dibeli. tambah lagi. Belanja ikan. Kalau cuma makan nasi terus udah asin. Pahit. Kesukaannya si Anju itu diambil. Hujalo sama dia, hujalo diho. Cari, kita bebas. Dalam beribadah juga apa yang kita inginkan. Setiap firman Tuhan yang kita terima sebagai makanan rohani, terima. Memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya apa? Supaya kita semua jangan hanyut di bawah arus. Kalau pengajaran yang kita terima selama ini tidak benar, kita akan dibawa ke arus yang lain. Makanya sangat berbahaya gereja Tuhan di akhir zaman sekarang ini harus benar-benar menerima firman pengajaran. Harus benar-benar diajar. Harus benar-benar dituntun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam ayat Korintus, segala sesuatu yang Tuhan perbuat sesuai dengan kitab suci. Kematiannya juga sesuai dengan kitab suci. Bukan sesuai dengan keinginan yang lain. Keinginan iblis, keinginan yang lain, sesuai dengan kitab suci. Dan dia bangkit juga sesuai dengan kitab suci. Jadi kalau ada kematian dan kebangkitan yang lain di luar kebenaran firman Tuhan, jangan-jangan itu pengajaran yang lain. Dan tentunya kita di tempat ini, kita selalu diarahkan supaya kita mengalami proses demi proses kematian dan kebangkitan itu. Karena itu dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi di dalam Wahyu tadi itu ada dua macam arus. Harus kita teliti. Sehingga di saat kita menerima firman Tuhan dan setelah kita selesai mendengarkan firman Tuhan, kita mengucap syukur karena perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu ajaib bagi kita yang ada di tempat ini. Haleluya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Nehemia membaca karena dikatakan amin. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang mengunci batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kalau kita sinkronkan dengan Wahyu pasal 22 tadi, ya sesuai. Karena dia doa, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kita yang hidup pada saat hari ini, mari kita lakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Tentunya kita semuanya adalah umat yang kudus. Apa dasarnya? Ya firman Tuhan. Karena kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Aku adalah pokok anggur yang benar.
Kamu adalah carang-carangnya. Dan Bapakkulah pemilik atau pengusahanya. Kita semua yang ada di tempat ini, waktu kita mengaku dengan benar bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya kita benar. Kita semuanya kudus, tetapi kita lanjutkan dengan tanda perbuatan kebenaran dan perbuatan menguduskan dirinya di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan juga kisahnya Nuh. Dalam Kejadian pasal yang ke-6, Nuh memperoleh kasih karunia. Tuhan melihat dari atas bahwa manusia cenderung terhadap kejahatan. Dan satu pun tidak ada yang benar. Kalau dihitung kalkulasi perbandingannya, hanya 8 orang yang selamat di dalam bahtera itu. Dan bahkan anehnya lebih berharga binatang. Karena semua yang ada di dalam binatang, di bahtera itu, binatang itu yang berpasang-pasang, semuanya hidup. Yang lain mati. Manusia seberapa banyak pada waktu itu, hanya 8 yang selamat. Makanya dilanjutkan dengan 1 Petrus pasal ke-3 21, kisah yang terjadi pada zamannya Nuh itu adalah kiasan untuk kita di akhir zaman, untuk memohonkan hati nurani yang baik dan yang bersih. Jadi intinya firman Tuhan pada saat hari ini, barang siapa yang cemar biarlah ia berbuat. Kalau berbuat berarti ada tindakan. Tindakan didasari dengan hati nurani yang baik, hati nurani yang bersih. Dalam Yeremia tadi dikatakan bahwa Tuhan, bahwa aku menyelidiki hati dan menyelidiki batin. Maka Tuhan akan membalaskan menurut perbuatan dan kelakuan dan tindakan yang dilakukan oleh manusia. Bagi yang berbuat fasik atau yang jahat, upahnya juga ada. Upahnya api neraka. Bagi yang berbuat benar, orang yang beribadah kepada Tuhan dan ditandai dengan perbuatan-perbuatan kebenaran, upahnya, balasannya adalah kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Tentunya kita semua memilih yang kedua, kita semuanya masuk surga. Haleluya. Walaupun ada surga-surga yang lain, itu bukan surga yang ditawarkan oleh Tuhan. Ada juga surga di bawah telapak kaki ibu kan? Gampang sekali itu. Mau mengalami surga? Cuci kaki mamanya. Cium. Surga itu, masa surga yang seperti itu? Tentunya surga yang ditawarkan adalah bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Amin. Di dalam kemewahan, di dalam kemuliaannya Tuhan. Dan bahkan di Firdaus pun sudah mengalami betapa wahnya. Bagaimana kita mengetahui itu? Di saat kita beribadah seperti ini. Kalau suasana hati kita, suasana hidup kita penuh dengan damai sejahtera, ada suasana surga di dalamnya, yaitulah percikan-percikan suasana surga. Makanya kalau orang beribadah itu tidak damai, itu bukan surga namanya itu. Jadi orang yang datang beribadah itu berubah keadaannya, bersuasanakan surga. Pujian kita berkata, suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, Kami berbakti padamu. suasana surga turunlah. Masih suasana surga. Dilanjutkan lagi, ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Di surga itu ya bisa mengalami dan melihat Tuhan. Bahkan dalam kitab Wahyu pasal ke-3 duduk bersama dengan umat Tuhan. Kita aja di dunia ini tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan transport. Rumah kita triliunan harganya. Sudah merasa bahagia. Ada pesawatnya di dalam, ada landasan untuk naik dan turun, helipadnya. Janganlah helipad, kecillah helikopter. Pesawat langsung Boeing. Seperti Haji Isam kan, ada pesawatnya turun langsung
Itu basementnya. Oh. Padahal Haji Isam tamatan SD atau SMP dia bisa dia memiliki kekayaan sampai triliunan dan rumahnya sangat mewah di Kaltim sana. Kaltim sana Kalsel. Seandainya kita bayangkan tidak kekurangan secara jasmani, tampang ada, perempuan banyak. Kalau istri satu, cantik lagi, mempesona lagi. Dan itu yang dicari-cari Daniel, sampai sekarang belum ketemu. Udah dilihatnya. Kelewat. Pasangan hidup yang menggetarkan hatinya. Kadang masih setengah bergetar pudar. Apa pun yang membuat pudar gak tahu kita. Kita butuh doakan Bang Daniel ini supaya getaran itu terus berlanjut sampai terus. Nah, udah diberikan kopi. Bukti kasih orang tua kepada anak. Kalau seandainya ketemu yang selalu menggetarkan hati, nggak mungkin kemana-mana hatinya. Di rumah aja itu terus bersama dengan kekasihnya. Adapun yang berlistip tebal, nggak peduli itu, karena ada yang sudah menggetarkan hatinya. Seandainya seperti itu ada, handphonenya yang terbaik lah, semuanya yang terbaik, semuanya bisa fasilitas per area apa semuanya, itu sudah berbahagia. Padahal itu masih bisa dilihat. Bagaimana dengan kerajaan sorga? Lantainya saja dari emas. Ada 12 tiang. Ada dari permata krisofas apalah itu. Orang teologi pasti paham lah itu. Menandakan gerbangnya aja penuh dengan kemuliaan. Melihat gerbangnya aja penuh kemuliaan. Si kaya itu juga melihat si Lazarus. Sudah begitu wow. Ulurkanlah tanganmu, setetes air aja juga. Walaupun 1 ember juga dikasih, nggak mampan itu. Karena begitu dasarnya apa yang kualami di sini. Berikanlah aku kesempatan supaya ku sampaikan kepada saudara-saudaraku supaya tidak dialami hal yang seperti yang kualami ini. Ada di situ kesaksian Musa, ada di situ pendeta Renal, si Tumpul. Ada di situ pendeta Jeremia, STH, MTH, PhD, Nubis. Ada di situ Moses, Ritonga, SIP, SOP, CCA, CCM. Jikalau mereka membutuhkan keselamatan seperti yang dialami oleh siapa nyatanya si Lazarus, tentunya mereka akan insaf dan melakukan apa yang benar dan berbuat yang benar. Dan engkau selama hidupmu, engkau sudah mengalami kenikmatan dunia dan bahkan jubahmu juga jubah warna ungu. Warna ungu itu adalah jubah kerajaan, kemewahan, setiap hari berpesta pora dan tidak kekurangan apa-apa. Bahkan si Lazarus hanya menikmati sisa-sisa makanan yang jatuh. Tetapi akhirnya Lazaruslah yang di pangkuan Abraham. Yang dilihat itu hanya di gerbang pintu surga, bukan ke dalam. Gerbangnya aja penuh dengan kemuliaan, apalagi di dalamnya. Dan biarlah kita semuanya di tempat ini. Kita ini sudah benar dan kudus, aminkan itu. Kita datang beribadah di tempat ini, kita sudah benar dan kita kudus. Tapi kelanjutannya berbuat, biarlah berbuat kebenaran dan berbuat dan menguduskan dirinya. Dan semoga kita yang ada di tempat ini semuanya melakukan yang seperti ini. Apa dasarnya? Hati nurani yang bersih. Kita baca yang terakhir, 1 Petrus pasal yang ketiga. Mulai dari ayat 18, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah.
Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Memang dia mati, tapi dalam keadaan sebagai manusia. Tapi dibangkitkan menurut roh. 19, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, kepada orang-orang yang dibelenggu rohnya yang ada di dalam penjara. Namanya juga di dalam penjara. Tentunya nggak ada di sini yang suka di dalam penjara. Di kamar 3x3 meter. Sekelas Jack Marpaung juga almarhum di kamar 10 toluo. Di kamar 10 toluo. Arti kalinya. Nada. Ala nomor suba ni nak. Baru di kamar 10 toluan. baru Putus sakit. Menyesali keadaannya. Jorama dan ulang kube si somoni. Jora. Ala ne Jora gabi pandita mamatay di GBI nadong di Medan. Kalau nggak salah di Medan Plaza ya. Yang di Aksara sana. Jora. Kepada roh-roh yang di dalam penjara yang tertawan. Yang tadinya kita seperti berada di dalam penjara. Pikiran kita sempit. Pikiran kita seolah-olah terjepit. Keuangan kita terjepit. Keberadaan kita terjepit. Situasi dan kondisi keluarga kita terjepit. Tidak bisa bergerak. Seperti berada di dalam penjara. Tetapi ada Allah yang hidup. Mati seperti dan sebagai manusia, tetapi yang dibangkitkan menurut roh. Yang tadinya kita berstatus di penjara dan dibelenggu oleh iblis, tetapi kita dibebaskan. Sehingga pada saat hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Siapa di sini yang masih berada di dalam penjara? Kadang karena utang yang besar juga seperti di penjara loh. Betul lain si Redo. Cukup pembayaran nama tu di nomor. Suku saudara harung jalan keluar seperti itu penjara. Sehingga arung mapujian jora mau dan mulai ku besok. Atau masalah yang lain yang putus cinta juga seperti terpenjara. Putus cinta gak bisa bergerak kemana-mana. Makan kau gak. Ini uang 1 juta, jalan-jalan kau ke Mall Indonesia gak? sama dia. Terpenjara karena putus cinta. Senyum si boru si tumpul. Sini Hemi ya nya. Belum tahu ini cinta-cinta ini. Belum masuk kapasitasnya itu. Kalau si Jeremia oke lah. Karena semuanya menurut waktunya masing-masing. Jadi itulah pengikutan kepada Tuhan yang tadinya kita terpenjara, penuh dengan kesesakan. Gak bisa lagi berkata apa-apa. Hanya Tuhanlah dasar pengharapan. Kita menangis tersungkur sehingga dibangkitkan roh kita. Yang tadinya terpenjara bebas. Siapa yang gak senang bebas? Sehingga waktu kita menyanyi dan memuji Tuhan tadi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita dibebaskan dari penjara itu. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan, tahun Yobel. Ayat yang ke-20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu.
pertanyaannya, kenapa tidak berharga manusia pada saat itu? Padahal kalau kita merasa berharga sekali manusia ini, sehingga kalaupun dia ditipu, dicopet atau dibegal, kasihan kita kan? Siapa di sini nggak kasihan kalau melihat orang dibegal, dicabik-cabik ini? Kasihanlah, berharga manusia. Tapi kalau ayam atau habeng yang dibegal, nggak usahlah diperhatikan itu. Paling pemiliknya lah yang kasihan karena rugi 3 juta. Kalau manusia, itu belah betapa. Tapi zaman Nuh banyak manusia tapi hanya 8 yang selamat. Kenapa begitu? Karena ketidaktaatan. Kalau manusia tidak taat di hadapan Tuhan, tidak berharga. Kalau tidak taat di hadapan Tuhan, itu tidak berharga. Lebih berharga lagi binatang. Kalau nggak ada lagi Nuh, ambillah binatang yang berpasang-pasang. Sehingga yang ada di dalam bahtera itu yang berpasang-pasangan. Nuh, istrinya, anaknya, dan menantunya. Saya dan saudara, siapa pasangan kita? Kristus. Yaitu Yesus. Makanya dikatakan dalam Efesus itu, dialah kepala dari tubuh. Dia mempelai pria surgawi. Saya dan saudara mempelai wanitanya. Jadi, di dalam bahtera, kita semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan ada pasangannya yang dari Pucuk Buhit, yang dari Gunung A, B, dan C. Jangan lagi ada pasangannya dari Allah yang lain, ilah-ilah zaman. Pasangan kita adalah Yesus. Sebab dialah yang menuntun dan yang membawa kita ke bahtera keselamatan itu. Ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, seperti yang dilakukan saudara kita. Sebelum ibadah cuci. Memang nggak salah. Siapa yang bilang salah itu? Yang ditegur Tuhan juga dalam Matius pasal 5, pencucian tangan. Ya, nggak ada yang salah di situ. Tetapi Tuhan tegur, engkau mengabaikan perintah Allah demi ada istiadat dan kebiasaan. Ini juga nggak ada yang salah. Membersihkan kenajisan jasmani. Tetapi yang utama poinnya di sini, prioritasnya adalah melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Memohonkan hati nurani yang baik. Semoga hati kita semuanya memiliki hati nurani yang baik. Sehingga tanda benar dan kudus tadi kita lanjutkan dengan perbuatan kebenaran dan menguduskan diri. Tanpa hati nurani yang baik, mustahil itu bisa dikerjakan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Semoga kita semuanya mendapat upah menurut apa yang kita lakukan dan perbuat. Kita tingkatkan ibadah kita terus. Tunas remaja, tingkatkan pelayananmu terus. Tadi Mama Jeremy bilang bulan depan. Apakah semuanya kita mendengarkan itu? Di hadapan saksi 2 atau 3 itu adalah sah. Amin. Amin. 1 juta dulu. Bilang donaturnya. Nah, kalau itu tergantung pengaturannya itu. Semuanya kan bisa di mana aja ya. Mau tempat ibadah ini juga makin besar bisa, tergantung pengaturan. Bagaimana tata keseriusan kita semua. Jangan ditimpakan ke personal, ditimpakan ke semuanya. Karena dari kita untuk kita. Merdeka. Ya bisa. Mau kita ibadah di CCM juga bisa, di Hotel Haris apa itu? Kemarin pernah saya di situ diklat. Wah, itu bagus tempat ibadah ini. Bisa. Asalkan ada kemauan dari kita untuk kita. Kita arahkan semua tenaga kita. Apalagi di sini ada calon apa ini? Calon STIN. Badan Ya kan? intelijen. Tunas remaja, ya, Anju, walaupun multimedia, jago itu. Nanti kalau bisa nanti kita buat seminar tentang multimedia supaya bisa ada orangnya di situ, ada tulisannya, bisa semuanya live seperti yang kita lakukan dulu di ruko yang lama itu.
Ya, masalah tempat ibadah juga mau dipisah juga bisa sebenarnya. Kita buat pasos, pasum. Nah, ini kan sekretaris MUKI dan juga BKSD kita arahkan. Kemarin kami bahas yang di Citrep mau buka pelayanan ke Kelapa Nunggal. Ayo kita arahkan. Siapa yang mengganggu kan begitu. Pak Barhusim. Bagaimana caranya supaya ini? Ayo kita berbuat. Nanti setelah dari situ ke tempat kami. Dia bilang bisa-bisa aja asalkan ada kemauan kita. Puji nama Tuhan. Semoga kita semuanya diberkati dan semakin diberkati oleh Tuhan. Usaha kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Sekarang 2, tahun depan 4, tahun depannya jadi 8. Sonen na Bapak Diana. Sekarang 3 kali 4 maksudnya tahun depan 6 kali 8. Tahun depannya lagi ya lain ceritanya. Ya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau perkara yang begitu pastilah gak mungkin Tuhan berbohong dalam hal itu. Asalkan kita memiliki hati nurani yang baik, yang benar, berbuat kebenaran, yang kudus, menguduskan dirinya. Upahnya jelas. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus yang memberkati. Kita tunduk kepala. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat segala anugerah kasih setia yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Semua kami ada di tempat ini sudah menjadi umat yang kudus dan yang benar. Tapi biarlah kami lanjutkan dengan perbuatan-perbuatan dan kami memiliki hati nurani yang baik. Kami memohonkan hati nurani yang baik di hadapan Tuhan. Kuduskanlah kami, sucikan dan benarkanlah kami. Sehingga kami mampu melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran dan menguduskan diri kami di hadapan Tuhan. Seberapapun kami umat-Mu yang ada pada saat hari ini. Dan kiranya kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Janji-Mu nyata bagi kami selama kami ada di dalam dunia ini. Terlebih pula di waktu kami menghadapi kekekalan. Semuanya kami diselamatkan masuk surga semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah menurut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah firman Tuhan yang telah dijelaskan oleh hamba-Nya bisa menjadi berkat untuk kita dan menjadi pelajaran untuk kita di dalam hidup kita ya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kita kepada Tuhan. Mari kita angkat satu lagu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat publiknya Tuhan, karena berkat-Mu kami bisa berada di sini untuk memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Berkatilah setiap pemberian yang akan kami berikan kepadamu, agar setiap pemberian yang kami berikan menjadi berkat untuk kami dan engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dan kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian lebih dari berada di penghujung ibadah kita hari ini.
Sebelum kita berdoa yang akan diberikan oleh hambanya, mari kita angkat satu lagu pujian penyembahan, muliakan Raja segala Raja. Mari kita bangkit berdiri. Raja di atas segala raja, kepala atas pelayanan, dan kepala atas tubuh, dan kami adalah mempelai wanita di hadapan. Kami tiba di penghujung ibadah kami pada saat hari. Kami bersyukur Tuhan bahwa segala apa yang Tuhan jadikan. Kami bersuka cita ada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan biarlah kiranya tergenapi firman-Mu atas setiap keberadaan kami. Setiap kami ada di tempat ini semakin dilimpah-limpahi oleh Tuhan. Setiap kami ada di tempat ini Tuhan limpahi dengan anugerah-Mu. Nyatakanlah kasih karunia-Mu atas kami Tuhan. Pertolongan dan pemeliharaan-Mu yang nyata bagi kami. Di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin digoncangkan, keadaan geopolitik yang terjadi yang sekarang ini kami tidak tahu apa yang terjadi. Buat harga-harga yang semakin meningkat. Tetapi kami yakin dan kami memiliki Tuhan yang maha besar. Apapun keadaan dunia ini, apapun problema yang terjadi, kami tetap menjadi milik Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Tuhan yang selalu mengurapi kami dengan kasih. Jagai dan pelihara kami. Setiap rumah tangga dan setiap tempat kediaman kami, dimanapun rumah kami berada, di sana ada malaikat-Mu yang berjaga-jaga atas kami. Dan buatlah setiap rumah tangga kami semuanya berbahagia. Amin. Tidak ada sesuatu hal percekcokan, perselisihan dan apapun bentuknya. Segala ketidakbenaran, segala apapun juga Tuhan lepaskan dari kami. Setiap yang terpenjara, yang terbelenggu dibebaskan oleh Tuhan. Dan apa yang Tuhan kerjakan bagi kami, terjadilah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kerinduan hati kami juga biarlah pelayanan ini menjadi pelayanan yang berkenan. Jadi pelayanan yang bisa menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan seberapapun kami yang beribadah pada hari ini Tuhan, Tuhanlah yang memberkati pelayanan ini. Dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan, jiwa-jiwa yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu di tempat ini dan dimanapun kami berada, ada nama yang diagungkan, nama yang besar yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dari nama yang terucap itu Tuhan, keadaan sekitar diberkati oleh Tuhan. Demikian juga tempat kami ada di Ciriung ini Tuhan, berkati. Amen. Setiap usaha tangan yang ada di sekeliling diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah keberadaan kami di tempat ini menjadi kesukaan bagi warga di tempat ini. Kami berdoa buat sekeliling
buat yang di depan, di samping Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, Tuhan membebaskannya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan. Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Amin. Tuhan yang mengadakan perbuatan yang besar dan yang ajaib. Kami juga berdoa buat kami para hamba-hambamu yang ada di tempat ini, yang berdiri di altar-Mu, pakai kami lebih lagi Tuhan, terutama kerendahan hati kami di hadapan Tuhan. Kami menyadari bahwa kami tidak ada apa-apanya. Kami hanya melakukan apa yang harus sebagaimana kami lakukan. Persiapkan kami, urapilah kami, dan nyatakan kebenaran firman-Mu yang lebih dahsyat dari tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kami yang sudah lanjut usia, buat Bapak Sulaiman. Haleluya. Diberkatilah hidupnya. Bersama dengan anak-anak. Kalaupun ada rasa sakit di dalam tubuh, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Hubungan keluarga Tuhan berkati. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Walaupun masa lalunya begitu curam, Haleluya. tetapi Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan yang membebaskan hidupnya. Pada saat hari ini jamah hidupnya, tubuh, jiwa, dan rohnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, milik Tuhan sepenuhnya. Kami juga berdoa buat Opung Iren yang ada di Cikre. Berkati Tuhan. Diberkatilah suasana hatinya pada saat hari. Walaupun fisik yang sudah lemah, dan biarlah rohnya menyala-nyala untuk mendoakan keluarga, untuk menjadi imam yang benar bagi keluarga. Dimanapun hamba-Mu ini berada, biarlah menjadi saluran berkat bagi seluruh keluarga besar Silalahi. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga setiap usaha tangan kami yang berusaha berdagang, yang bekerja di pabrik, bekerja sebagai ASN, dan juga bekerja sebagai Grab, dan apapun bentuk pekerjaan. Lindungi, pelihara, jauhkan daripada celaka mara bahaya. Cukupkan setiap kebutuhan. Haleluya. Apa yang kami kerjakan semuanya mendatangkan berkat, mendatangkan kebaikan. Demi nama Tuhan Yesus, kami klaim janji firman terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan jaga pelihara kami dan kumpulkan kami dengan sukacita yang sama. Selalu suasana surga terjadi atas kami. Karena itu Tuhan, kami buka hati kami angkat tangan kami ulurkan tangan kami. Dan kiranya Tuhan mengulurkan tangan belas kasihan-Mu atas kami pada saat hari ini. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat anugerah daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita pada siang hari yang indah ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Semuanya kita dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan Amin.